Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Perangkat Lunak Aplikasi. Saya Lastia Septino sebagai moderator di sini. Tapi pertama-tama lebih baik saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Baiklah, di sini yang pertama ada Nando Tyrone Tuff, ada Davin William, ada Eric Alexander, ada Jeremy Alexander, ada M. Tito Atasku, dan ada Rio Fitra Mutakin. Baiklah, yang pertama itu ada sejarah yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Davin William. Kepada Davin William, kami persilakan dengan segala hormat. Yang pertama ada sejarah. Sejarah pengembangan perangkat lunak dimulai bahkan sebelum munculnya komputer. Secara historis, perangkat lunak dikembangkan jauh sebelum komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang mengembangkan konsep perangkat lunak pada pertengahan abad ke-18. Namun, pada kenyataannya, teori perangkat lunak pertama kali dikemukakan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul Computable Numbers with an Application to the Decision Problem. Namun kata software sendiri ditemukan pada tahun 1958 oleh John Tukey, seorang matematikawan dan ahli statistik dari Amerika. John Tukey juga seorang ilmuwan yang membahas program komputer elektronik. Alan Turing adalah orang pertama yang mengembangkan teori perangkat lunak pada tahun 1935 dan dianggap sebagai bapak penemu perangkat lunak. Alan Turing yang memastikan bahwa dua bidang akademik, ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak, ada dan berkembang pesat saat itu. Generasi pertama perangkat lunak untuk aplikasi komputer digital muncul pada tahun 1940-an. Pada saat itu, perangkat lunak memiliki instruksi yang ditulis langsung menggunakan kode biner yang biasanya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian bahasa pemrograman semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Seiring berkembangnya teknologi, begitu pula perangkat lunak. Awalnya semua program menggunakan aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar ini memiliki kode digital biner atau bit yang terdiri dari dua jenis angka, yaitu 1 dan 0. Kelemahan dari boolean adalah konsepnya yang rumit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio. Baiklah, terima kasih kepada Davin William. Kepada Rio, kami persilakan dengan segala hormat. Akhirnya sekelompok programmer membuat kelompok bit yang meliputi satu nimble yang berjumlah 4 bit, yang kedua byte yang berjumlah 8 bit, yang ketiga word berjumlah 2 bytes, dan yang keempat double word yang berjumlah 32 bit. Adanya kelompok bit dapat memudahkan berbagai fungsi yang ada pada perangkat lunak. Berdasarkan kelompok bit ini, programmer mulai merakit kode sedemikian rupa sehingga menjadi struktur pendidikan seperti membangun rumah atau gedung. Kemudian kode baru yang disebut assembler dikembangkan adalah cikal bakal dari berbagai program yang kita kenal sekarang. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu pengguna melakukan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, membuat catatan, mengatur alarm, menggambar diagram, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Perangkat lunak aplikasi berada di atas perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi atau sering disebut sebagai aplikasi, sering juga disebut sebagai program produktivitas atau program end user karena mereka memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, dan publikasi, melakukan penelitian internet, mengirim email dan grafik, kelola bisnis, dan bahkan memainkan game. Baiklah, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip kerja yang akan dijelaskan oleh Ananda Tyrone. Pada Ananda Tyrone kami persilakan dengan segala hormat. Prinsip kerja. Yang pertama yaitu software berjalan menggunakan kode mesin untuk menjalankan instruksi yang ada di dalam komputer, seperti instruksi untuk perhitungan, instruksi untuk aritmatika, dan instruksi logika terhadap prosesor suatu komputer. Kemudian yang kedua yaitu menangani atau memperbaiki kesalahan yang harus ditangani yang berada titik dekat dengan bagian hardware
seperti fast driver, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu synchronous, atau dalam bahasa lainnya blocking, dan asynchronous, dan bahasa lainnya juga yaitu interrupt driver, yaitu di mana suatu pergeseran dominasi antara input dan output yang menyebabkan pembentukan asinkron. Jadi pemroses mengambil ancang-ancang pergeseran dan membiarkan fungsi dari peranan lain saat penyimpanan dari data tersimpan. Jadi program penggunaan sangat lebih mudah ditulis jika input dan output mengarah ke blok. Kemudian setelah isyarat read, pemrograman ditunda secara otomatis sampai keterangan tersimpan di buffer. Kemudian yang keempat yaitu shareable dan atau versus dedicated device. Nah, beberapa instrumen ini bisa dipakai dalam wujud seperti disk, tetapi ada juga perlengkapan yang semata-mata seorang yang dibolehkan untuk menyimpan data untuk waktu berikutnya. Dan yang kelima yaitu pemberian nama pada seragam atau cover, di mana memberi nama pada perangkat atau file adalah dalam bentuk integer, string, dan berbentuk sederhana, serta tidak berdasar terhadap device. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anando Tyrone. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perangkat lunak aplikasi yang akan dijelaskan oleh Erik Alexander. Pada Erik kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada Erik karena telah menjelaskan. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi yang akan dijelaskan oleh Jeremy Alexander. Kepada Jeremy kami persilakan dengan segala hormat. Perangkat lunak aplikasi atau hanya aplikasi sering disebut program produktivitas atau program end user karena mereka memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, dan publikasi, melakukan riset online, mengirim email, membuat grafik, menjalankan bisnis, dan bahkan bermain game. Tidak seperti perangkat lunak sistem, mereka digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugas mereka dan melakukan apa yang dirancang untuk mereka lakukan. Misalnya, browser web adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk menjelajahi internet, atau MS PowerPoint adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membuat presentasi. Perangkat lunak aplikasi atau hanya aplikasi dapat disebut sebagai perangkat lunak non-esensial karena persyaratannya sangat subjektif dan ketidakhadirannya tidak mempengaruhi pengoperasian sistem. Semua aplikasi yang kami lihat di ponsel kami juga merupakan contoh aplikasi. Ada beberapa perangkat lunak tertentu yang dirancang khusus untuk pengembangan sistem aplikasi seperti Meteor dan Flutter. Ini juga merupakan contoh perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak khusus tugas dirancang untuk melakukan ini dan dapat sesederhana aplikasi kalkulator atau serumit aplikasi pengolah kata. Saat Anda mulai membuat dokumen, perangkat lunak pengolah kata Anda telah mengatur margin, gaya font, ukuran, dan spasi untuk Anda. Namun, Anda memiliki lebih banyak opsi pemformatan dan pengolah kata, memudahkan untuk menambahkan warna, judul, dan gambar, atau untuk menghapus, menyalin, memindahkan, dan mengubah tampilan dokumen agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata populer yang merupakan bagian dari rangkaian aplikasi Microsoft Office. Perangkat lunak adalah sekelompok perangkat lunak dengan fungsi terkait. Misalnya, perangkat lunak perkantoran dapat mencakup pengolah kata, spreadsheet, database, presentasi, dan aplikasi email. Suite grafis seperti Adobe Creative Suite menyertakan aplikasi untuk membuat dan mengedit gambar, sedangkan Sony Audio Master Suite digunakan untuk produksi audio. Peramban web atau hanya peramban web adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk mencari, menemukan, dan menampilkan konten yang ditemukan di internet. Dengan mengklik hyperlink atau memasukkan URL sistem situs web, pengguna dapat melihat situs web yang terdiri dari satu atau lebih halaman web. Peramban seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari hanyalah beberapa dari sekian banyak peramban yang tersedia untuk dipilih.
Kebutuhan akan mobilitas dalam komputasi telah menyebabkan perkembangan ponsel pintar, tablet, dan perangkat seluler portable lainnya. Aplikasi seluler atau aplikasi sederhana bekerja dengan cara yang sama seperti rekan-rekan perangkat lunak komputer lengkap mereka. Mereka dirancang untuk fungsi dan tugas tertentu. Beberapa aplikasi seluler diunduh dan diinstal pada perangkat seluler dari sumber online seperti Apple App Store, Google Play, dan Amazon. Aplikasi lain tersedia melalui internet melalui teknologi komputasi awan. Aplikasi berbasis cloud yang dapat diakses pengguna, tetapi informasi penggunanya disimpan di server komputer pusat. Suite kantor virtual, email, perbankan online, atau seluler, dan Facebook hanyalah beberapa contoh aplikasi komputasi awan yang mungkin sudah Anda gunakan. Bagi kebanyakan dari kita, perangkat lunak memungkinkan kita untuk menggunakan dan menikmati komputer dan perangkat seluler kita. Apakah kita menggunakan untuk bekerja, sekolah, atau bersenang-senang? Mereka meningkatkan produktivitas kita dan membuat kita bahagia. Baiklah, terima kasih kepada Jeremy Alexander karena sudah menjelaskan. Selanjutnya ada teknologi terbaru yang akan dijelaskan oleh Muhammad Tito Ateski. Pada Tito kami persilakan dengan segala hormat. Penjelasan teknologi terbaru ini dapat kita lihat di sekeliling kita ataupun di kehidupan sehari-hari kita. Tapi arus perkembangan teknologi terbaru ini pasti akan melaju pesat. Memasuki tahun 2022 sudah memprediksi 12 tren teknologi dianggap dapat menjadi kekuatan bisnis digital dan peningkatan inovasi selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Berikut contoh teknologi terbaru yang dapat kita pahami. Otomatisasi proses robotik adalah teknik terbaru berupa perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email. RPA dapat memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisa dengan cepat dan akurat. Yang kedua adalah hybrid cloud. Teknologi terbaru ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital. Teknologi ini merupakan kombinasi dari public cloud dengan private cloud. Umumnya, perusahaan menyimpan data yang sensitif ke dalam private cloud, sementara data-data yang lain disimpan ke dalam public cloud. Hybrid cloud dapat digunakan oleh berbagai perusahaan berbasis teknologi untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka. Dan yang ketiga adalah edge computing. Adalah teknologi terbaru berbentuk paradigma komputasi terdistribusi yang mendekatkan komputasi dan penyimpanan ke sumber data. Hal ini dapat meningkatkan waktu respon dan menghemat bandwidth. Perusahaan seperti Amazon Web Service, Microsoft, dan Google. Yang keempat adalah quantum computing, merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum dan ketertarikan kuantum. Teknologi terbaru ini juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk mengembangkan vaksin potensial. Kemampuan untuk menanyakan, memantau, dan menganalisis dapat digunakan oleh quantum computing. Dan yang kelima adalah teknologi 5G. Yang kita kenal mempunyai internet yang cepat, menggunakan layanan berbasis data, meningkatkan bandwidth, dan lainnya secara cepat. Tahun ini kita menantikan lahirnya teknologi terbaru di sektor komunikasi, yakni 5G. Layanan ini mengandalkan teknologi canggih seperti AR dan VR bersama dengan layanan game berbasis cloud seperti Google Stadia dan Nvidia GeForce. Dan yang keenam adalah Internet of Things, merupakan konsep di mana objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konferensi teknologi nirkabel dan internet. Sejauh ini, IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi mesin to mesin.
di bidang manufaktur listrik, perminyakan, dan gas. Dan yang ketujuh, virtual reality. Merupakan teknologi terbaru yang hadir tahun ini. Dalam prosesnya, VR membenamkan user dalam suatu lingkungan sementara atau AR yang menyempurnakan lingkungan mereka. Teknologi ini digunakan untuk bermain game, namun pengguna semakin luas karena bisa digunakan untuk melatih angkatan laut, angkatan darat, dan penjaga pantai di Amerika Serikat. Baiklah, terima kasih kepada Tito atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada daftar pustaka yang juga kami lampirkan di sini. Jadi cukup sekian hasil presentasi kami. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, karena kami di sini juga masih belajar. Dan maaf untuk Erik, videonya akan ditambahkan di belakang video ini karena dia sedang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Jadi saya sebagai moderator mohon pamit. Assalamualaikum. Jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada APDF Creator. Macam software ini berfungsi memungkinkan untuk membuat dokumen PDF dengan berkualitas profesional. Yang kedua ada Microsoft Office. Microsoft Office dibagi menjadi 5, yaitu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Outlook, dan Microsoft Access. Yang ketiga ada AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambarkan 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang keempat adalah McAfee Stinger. Software McAfee Stinger dapat mendeteksi dan menghapus malware dan ancaman yang diidentifikasikan dalam daftar virus. 5. Adobe Reader. Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan setiap orang dari para profesional bisnis untuk pengguna rumah untuk mudah dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file PDF menggunakan berbagai platform dan perangkat. Yang keenam ada Windows Internet Explorer. Macam-macam software berikutnya adalah Windows Internet, sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft, dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak 1995. Yang ketujuh ada Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Yang ke-8 ada Macromedia Freehand. Software aplikasi Macromedia Freehand adalah aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi diorientasikan untuk pasar pemasaran desktop profesional. 9. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator sendiri adalah grafik vektor adalah gambar grafik komputer yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk geometri sederhana dengan persamaan matematis. 10. Ada CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Itu juga merupakan nama Corel Graphic Suite yang bundle CorelDRAW dengan editor gambar bitmap, Corel Photopaint, dan program grafis lainnya yang berhubungan. Yang ke-11 ada AVG Antivirus. Macam-macam software aplikasi ini merupakan program antivirus yang dibuat oleh AVG Technologies sebelum bernama AVG Technologies. Perusahaan ini bernama Greysoft. Yang ke-12 ada WinRAR. WinRAR adalah aplikasi untuk mengkompres dan mengekstrak data file atau folder. WinRAR juga merupakan aplikasi pembuat arsip RAR pada Windows versi 32 bit dan 64 bit. WinRAR merupakan sebuah software yang sangat bagus yang membolehkan pengguna untuk membuat, menangani, dan mengatur file berkas. 13 ada SMADAV. SMADAV adalah antivirus untuk proteksi tambahan di komputer, proteksi total USB, flash disk, dan pembersihan tuntas virus yang menyebar luas. Yang 14 ada Nero. Nero Burnlight merupakan software gratis yang bisa Anda unduh berguna untuk membakar atau mengcopy data yang ada pada komputer ke dalam sebuah CD. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.